Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es krim sorbet rasa melon. Ini tuh enak banget dan pastinya lembut, 100% terbuat dari buah asli. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus pastinya, jangan di skip videonya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat kalian yang udah subscribe, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Bahan-bahan yang aku butuhkan di sini adalah 1 buah melon, 8 sendok makan gula pasir, yang terakhir air secukupnya. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini aku pinggirin dulu semuanya. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin telenan. Aku mau potong-potong, maksud aku bakalan kupas buah melonnya. Ini sebelumnya udah aku cuci, jadi buah itu nyucinya sebelum dikupas ya teman-teman. Jadi pas udah dikupas nggak perlu dicuci lagi, soalnya kalau dicuci itu rasanya bakalan hambar. Jadi untuk tips dari aku supaya rasa buahnya nggak hambar, di sini aku nyucinya sebelum dikupas. Untuk ngupasnya ini sesuai selera masing-masing ya, karena aku punya alat buat ngupas buah, jadi aku pakai alat ini. Kalau teman-teman nggak punya, bisa pakai pisau atau barang seadanya di rumah teman-teman. Ini dikupas semuanya kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut aja, aku bakalan belah jadi 2 seperti ini. Ini isinya aku buang dulu. Dan ini dia udah aku buang. Setelah itu aku bakalan potong-potong kecil. Ini aku pindahin dulu deh. Ini potong-potong kecilnya sesuai selera masing-masing ya, asal bisa di blender aja. Buat rasa, kalau teman-teman nggak suka buah melon, bisa diganti pakai buah apa aja ya. Bisa pakai kiwi, bisa pakai pisang, bisa pakai semangka, atau itu namanya apel. Itu sesuai selera masing-masing. Karena kebetulan aku punya buah melon, jadi aku buat buah melon. Ini adalah es krim terenak dan tergampang yang pernah aku buat. Apalagi bahan-bahannya sangat mudah banget ya teman-teman. Ini cuma pakai 3 bahan aja, kayak melon, gula, sama air. Tapi kalau teman-teman punya blender yang lebih bagusan lagi tuh nggak perlu pakai air loh teman-teman. Jadi pure dari buah asli. Cuman karena aku blendernya sedikit lama gitu, jadi aku harus pakai air biar nggak meledak nanti blender aku. Ini udah selesai aku potong-potong. Setelah itu di sini aku udah ada blender, dan ini aku siapin dulu ya buat ngeblendnya. Aku pakai buat jus gini. Setelah itu kita langsung aja masukin buah melonnya. Ini buah melonnya aku blender setengah aja. Aku takut blender aku nggak kuat dan mati di tengah jalan termeledak. Seperti yang aku bilang tadi, kalau teman-teman punya blender yang lebih bagusan lagi itu nggak perlu pakai air. Jadi langsung aja di blender tanpa air, itu menurut aku lebih enak lagi. Cuman karena ini blender aku harus pakai air, jadi aku pakai air ya teman-teman. Ini sebelum aku kasih air, aku kasih 8 sendok makan gula pasir. Ini gulanya aku blender jadi 1 aja nggak apa-apa. Seperti ini, aku kasih air sedikit aja kurang lebih, pokoknya asal bisa di blender aja. Dan setelah itu aku tutup dan di blender sampai benar-benar halus. Ini ngeblendernya kurang lebih aja, pastikan kalau benar-benar halus ya teman-teman. Dan ini kayaknya punya aku udah halus gitu, langsung aja bisa dimatiin blendernya. Jangan terlalu lama-lama banget, nanti kayak kalau menurut aku kalau lama-lama banget dia bakalan panas gitu loh. Setelah itu di sini aku udah siapin baskom sama saringan, langsung aja aku saring buat ngurangin tekstur yang gak halus gitu. Ini saringnya sambil diaduk-aduk, soalnya ini bener-bener kental banget. Buat yang selanjutnya teman-teman bisa langsung blender, pokoknya dihabisin, nggak perlu pakai gula lagi yang blenderan kedua karena gulanya udah aku masukin jadi 1 di sini. Ini diaduk-aduk sampai bener-bener nggak mengandung air lagi ya, maksud aku udah nggak mengandung sari dari si melonnya tadi, harus bener-bener tinggal ampasnya aja. Ini kenapa aku aduk-aduk, soalnya biar cepet gitu. Ini bawahnya juga aku kerok biar lebih cepet dan gampang buat nyaringnya. Pokoknya ini bener-bener kental banget teman-teman. Kalian harus nyoba kalau teman-teman suka yang sehat-sehat. Dan ini udah mulai habis ya sarinya. Ini bener-bener sedikit banget ampasnya, bener-bener sedikit loh teman-teman. Coba deh kalian lihat, ini bener-bener sedikit kan ya. Dan aku kerok bawahnya dulu. Setelah itu
kita lanjut buat nyaring yang kedua. Ini tadi aku nggak pakai gula, jadi warnanya sedikit beda. Yang pertama tadi aku pakai gula, yang ini nggak pakai. Kita saring seperti ini lagi. Ini nggak terlalu kental, soalnya tadi juga pakai tambahan gula, ini juga nggak, jadi sedikit beda ya satu sama dua. Cuman ya kurang lebih seperti itu aja. Dan setelah di blender, disaring, ini dia hasilnya. Aku langsung aja pindah tempat ke tempat yang lebih ramping, kecil gitu, biar mudah dimasukin ke dalam freezer. Ini kalau teman-teman pengen baunya atau rasanya nggak kecampur sama yang lain-lain, bisa langsung ditutup. Cuman karena aku nggak mau nutup dulu, soalnya freezer aku juga nggak terlalu banyak-banyak banget isinya, jadi aku buka seperti ini dulu. Setelah itu kita tunggu sampai 3 atau 5 jam setengah beku, atau sampai beku juga nggak apa-apa. Dan setelah beku, ini dia hasilnya. Ini bener-bener kelamaan, aku seharian gitu biarin dia. Tapi kalau teman pengen lebih gampang, bisa dibiarin cuma 5 jam aja ya di dalam freezer. Ini langsung aja aku kerok, ini bener-bener lembut banget, cuman ya agak mengkristal, jadi aku di sini bakalan ngeblender lagi. Ini ngeroknya kurang lebih aja, bisa dicongkel-congkel pakai pisau gitu, dibentuk-bentuk dadu juga nggak apa-apa. Cuman karena ini menurut aku masih kayak keras banget, jadi aku kerok dulu sebentar ya. Dan ini langsung aja aku siapin blender, masukin sebagian dari es krimnya ini ya. Jadi aku bakalan blender setengahnya dulu. Ini udah setengahnya gitu, langsung aja aku taruh di atas mesin blendernya ya. Dan ini aku tutup, langsung aja di blender. Dan ini setelah lembut kurang lebih seperti ini. Pokoknya pastikan kalau lembut ya teman-teman. Kalau teman-teman punya mixer bisa langsung di mixer, cuman karena di sini aku bakalan kasih judul anti mixer, tanpa mixer, jadi nggak usah di mixer. Dan ini udah lembut, bisa langsung dimatiin. Setelah itu kita bisa langsung pindah tempat ke yang pertama tadi. Ini di sini aku bakalan ambil baskom yang tadi. Ini dia, langsung aja aku tuang semuanya. Untuk yang langkah terakhir ini teman-teman harus pakai tutup ya, biar lebih ini gitu, biar nggak mengkristal kalau ditutup. Ini udah aku tutup seperti ini aja kurang lebih. Setelah itu kita masukin ke dalam freezer kurang lebih 8 jam biar sampai beku. Setelah 8 jam ini dia hasilnya. Buat nyajiin es krimnya aku pakai gelas aja kurang lebih seperti ini. Untuk ngeroknya aku juga punya kerokan buat es krim. Kalau teman-teman nggak punya bisa pakai sendok aja. Ini tuh bener-bener lembut banget. Kalau teman-teman suka sama yang sehat-sehat, wajib nyobain es krim yang aku buat ini. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Ini dia hasil es krimnya. Ini tuh bener-bener cantik banget ditaruh di tempat ini. Dan aku bakalan kasih tunjuk betapa lembutnya es krim ini kalau kita sendok pakai sendok biasa. Ini aku bakalan review seperti ini gampangnya aku ngambilnya. Kalian wajib banget nyobain es krim yang aku buat ini karena ini tuh bener-bener enak banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton video aku. See you ya di next video. Thank you.